Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKJ 2, saya Anita Sari. Saya Fitri Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenai manajemen bandwidth. Jadi apa sih Mbak manajemen bandwidth itu? Bandwidth merupakan sebuah kapasitas yang bisa dipakai di kabel Ethernet supaya bisa dilewati oleh trafik paket data dengan maksimal tertentu. Bandwidth internet yaitu jumlah konsumsi transfer data yang dihitung di dalam satuan waktu bit per second atau bps. Oh, jadi itu ya definisinya manajemen bandwidth. Ya. Oh iya, apa aja sih jenis-jenis manajemen bandwidth? Yang pertama, bandwidth analog. Bandwidth analog merupakan besarnya sebuah rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal bisa didapatkan secara akurat. Yang kedua, bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per second atau bps. Oh, jadi jenis-jenis manajemen bandwidth itu ada dua, analog sama digital ya? Ya. Jadi apa aja sih fungsi-fungsi manajemen bandwidth? Yang pertama yaitu bandwidth analog, merupakan besarnya sebuah rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal bisa didapatkan secara akurat. Yang kedua, bandwidth digital, merupakan jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per second atau bps. Oh, jadi bandwidth hanya dua fungsi ya, yang satu analog, yang satu lagi digital. Ya. Apa aja sih fungsi bandwidth? Oke, yang pertama fungsi bandwidth sebagai media transmisi data, menjadikan media transmisi data ke seluruh jaringan komputer, di mana bandwidth bertugas sebagai jalur komunikasi data di antara dua komputer melalui jaringan tertentu. Yang kedua, membatasi kecepatan transfer data. Aktivitas penggunaan di dalam satu website terkait dengan besarnya berkas yang diakses dan lamanya kegiatan yang dilakukan berpengaruh terhadap banyaknya bandwidth yang digunakan. Yang ketiga, membatasi jumlah data yang ditransfer. Jumlah data yang dapat ditransfer dari hosting penggunanya. Oh, jadi memiliki tiga fungsi dengan masing-masing keunggulannya sendiri ya? Ya. Gimana sih cara membatasi bandwidth itu? Cara membatasi bandwidth yang pertama yaitu silakan buka Winbox dan pilih menu Quiwish, maka akan muncul sebagai berikut. Yang kedua, sebelum kita memulai membatasi bandwidth internet dengan mikrotik, pastikan dulu beberapa bandwidth internet yang Anda dapat dari ISP yang Anda pakai, sehingga nantinya nilai bandwidth yang dilimit tidak melebihi alokasi bandwidth dari ISP. Misalnya bandwidth dari ISP sebesar 1 Mbps, maka limit bandwidth yang diset lebih kecil atau sama dengan 1 Mbps. Untuk menambah simple Quiwi, baru klik tombol plus, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang ketiga, ada beberapa tab jendela Simple Quiwi tersebut. Namun kita hanya akan menggunakan tab general dan advance saja. Tab general ada beberapa pilihan yang dapat disetting. Yang perlu kita perhatikan dengan seksama yaitu pilihlah target address dan max limit. Pada tab advance, hal yang perlu diperhatikan pada opsi interface dan limit add. Yang ketiga, pilih interface. Mana yang ingin dibatasi bandwidth, misalnya interface VLAN 1 untuk membatasi koneksi internet via wireless. Jika ingin membatasi bandwidth di semua interface, pilih all. Klik OK untuk menambahkan simple Quiwi tersebut sehingga akan muncul di Quiwi list. Oh, jadi cara membatasi bandwidth itu ada 4 cara ya. Yang pertama masuk ke Winbox dan ke Quiwish. Yang kedua membatasi bandwidth dengan mikrotik. Yang ketiga pilih tab general dan tab advance saja. Yang terakhir masuk ke interface. Jadi cuma 4 itu ya. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan bandwidth downlink itu? Oke, bandwidth downlink merupakan batas kecepatan download. Download sendiri merupakan proses ketika kita mengambil data seperti gambar, teks, video, dan lain-lain ke komputer kita menggunakan jaringan komputer atau internet. Oh, jadi semisal kayak proses kita mengambil data atau gambar gitu ya? Ya. Terus bandwidth uplink itu apa ya? Oke, bandwidth uplink merupakan batas kecepatan upload. Upload sendiri adalah proses ketika kita mengunggah atau mengirim foto dari perangkat kita, gambar, teks, video, dan lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer atau internet. Jadi sekecil apapun data yang kita kirim melalui jaringan. Oh, jadi semisal kayak kita
Enggak, atau mengirim data ke perangkat satu ke perangkat lainnya juga ya. Ya. Saya juga akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama, keuntungan menggunakan manajemen bandwidth QWIS 3 adalah dapat mengatur besar kecilnya bandwidth yang dibutuhkan oleh klien sehingga pembagian bandwidth kepada klien menjadi teratur, adil, dan dapat memaksimalkan bandwidth yang tersedia. Yang kedua, mengkonfigurasi QWIS 3 pada mikrotik adalah dengan membuat mangle pada firmware yang terdiri dari pembuatan marks, connection, dan marks paket. Kemudian, membuat QWIS tipe upload dan download. Setelah itu membuat konfigurasi klien type QWIS 3. Konfigurasi klien QWIS 3 terdapat dilihat pada tabel QWIS list. Yang ketiga, koneksi internet pada masing-masing komputer klien menjadi stabil karena adanya pembatasan bandwidth yang diberikan pada masing-masing klien. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.